Yoga Pratama dari kelas 12 IPA 1. Saya ingin menjelaskan materi tentang surat lamaran pekerjaan sebagai berikut. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan kantor atau instansi tertentu. Surat lamaran pekerjaan memiliki isi dan sistematika yang berbeda dengan jenis surat lainnya. Isi surat meliputi bagian yang terdapat di dalam surat lamaran. Di dalam surat lamaran pekerjaan, sistematika adalah klasifikasi atau penggolongan atau isi atau bagian-bagian yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan. Menyimpulkan adalah Menyimpulkan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan adalah mengistisarkan atau menetapkan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan berdasarkan identifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Contoh surat lamaran pekerjaan sebagai berikut. Simpulan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Secara umum, sistematika surat lamaran pekerjaan meliputi dan tanggal pembuatan surat, lampiran dan perihal, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi penutup, salam penutup, serta tanda tangan, nama, dan nama terang. Berikut penjelasannya dari masing-masing komponen sistematika surat lamaran pekerjaan tersebut. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bulan merupakan kalimat. Yang kedua, lampiran dan hal. A. Kata lampiran dan hal tidak disingkat seperti lam. B. Angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Yang ketiga, alamat surat. A. Tidak menggunakan kata kepada. B. Alamat diserahkan tidak lebih dari 3 baris. C. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. D. Tulis jalan pada alamat tidak boleh disingkat. E. Tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Yang keempat, salam pembuka. Setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma. Yang kelima, alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar pun Yang kelima, alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau intensi yang membaca tidak terganggu. Di dalam alinea ini juga sudah harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar. Yang kelima, alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di dalam alinea ini juga sudah harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar. Yang keenam, ada isi. Dalam isi terdapat hal-hal berikut. A. Identitas. Isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Di dalam menulis keterangan tersebut, huruf awal kata digunakan huruf kecil. B. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerja menulis surat. C. Menyatakan lampiran. Dalam lampiran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerjaan. Oleh karena itu, pelamar itu harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Kemudian di setiap rincian dengan tanda baca titik koma dan di akhir lampiran digunakan tanda baca titik. Yang ketujuh, ada penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan
keantusiasan pelamar pekerjaan kepada intensi yang ditunjuk. Yang kedelapan ada salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka, tentulah di akhir ada salam penutup. Sebagai surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup juga sebagai bentuk etika sopan santun dan penghormatan. Yang kesembilan ada tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat, lalu di bawahnya ditulis nama lengkap.